ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat Isya dan sholat Tarawih Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Yang pertama tentunya kita harus senantiasa bersyukur dan tidak boleh untuk bosan bersyukur. Karena memang apapun yang terjadi kita masih bisa bernapas, kita masih diberikan kehidupan, itu sebuah anugerah yang luar biasa gitu ya. Dan memang hidup ini adalah milik Allah sepenuhnya. Manusia hanya tinggal menjalani saja dengan syukur dan sabar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya dapat judul yang agak unik itu, amnesia gitu katanya. Saya juga kaget membaca WA-nya Mas Umar ini. Mas Umar ini teman lama ya, jadi sejak tahun 80-an saya sudah kenal Mas Umar, termasuk Mas Karbudin ini. Cuma lama nggak ketemu, kemarin ketemu acara rekreasi itu ke Klaten, baru ketemu dengan Mas Umar. Bapak sekalian, jadi masalah iman ini masalah penting dalam kehidupan seorang muslim gitu ya. Makanya masalah iman dan takwa ini menjadi rukun khutbah gitu, khutbah Jumat terutama. Jadi khutbah Jumat itu kalau tidak mengajak pada iman dan takwa itu dianggap rukunnya enggak lengkap atau khutbahnya tidak sah. Dan itu adalah sebuah ajakan atau mengingatkan kita semuanya bahwa memang seorang muslim itu hidupnya harus senantiasa dalam keadaan iman dan takwa gitu ya. Harus senantiasa dilandasi dengan iman dan takwa supaya hidupnya ini bisa selamat dunia akhirat dan paling tidak ketika kita dipanggil oleh Allah tetap dalam keadaan Islam atau Muslim, itu perlunya kita hidup dengan iman dan takwa gitu. Ya seperti ayat yang sering disampaikan oleh para khatib yang bunyinya untuk billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, kenapa sih kok itu penting iman itu gitu ya? Jadi mungkin jenengan pernah mendengarkan ceramahnya seorang tokoh dunia, Zakir Naik gitu ya. Ketika beliau ditanya tentang sebuah pertanyaan yang mungkin tidak mudah juga gitu ya, karena berkaitan dengan keyakinan. Jadi Zakir Naik itu pernah ditanya seorang mahasiswa, pertanyaannya adalah apakah orang itu meskipun tidak pernah menjalankan atau tidak beriman dan tidak menjalankan syariat Islam, tapi dia itu orang yang secara sosial baik, suka berderma dan sebagainya, kemudian juga suka membantu orang, itu apa tetap masuk neraka? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin ya gampang-gampang susah gitu ya. Jawabannya memang ya tetap, karena dia tidak beriman dan tidak menjalankan syariat Islam, menurut Islam itu tidak akan masuk surga, tetap masuk neraka gitu. Zakir Naik menganalogikan, memisalkan gitu ya. Itu kayak orang bekerja gitu loh. Jadi kalau kita itu tidak pernah bekerja atau tidak pernah mendaftar untuk bekerja di pabrik A gitu ya. Meskipun kita setiap hari ke pabrik A ya nggak ada daftarnya gitu kan. Sehingga waktu gajian ya nggak dapat gajian karena emang nggak dihitung sebagai karyawan begitu. Sama dengan seorang mahasiswa yang tidak pernah mendaftarkan di kampus A barangkali gitu, tapi setiap hari dia ke kampus itu, ya nggak dapat nilai karena nggak ada daftarnya di kampus itu gitu. Ya sama dengan kita ketika kita ini tidak mengimani Allah gitu ya sebagai Tuhan kita dan tidak menjalankan syariat Islam sebagai ajaran dari Allah itu sendiri, ya tentunya mungkin yang kita imani itu atau Tuhan kita beda gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang lain gitu ya.
Karena Tuhan atau ilah sesembahan manusia itu bisa macam-macam, bukan Allah saja gitu. Nafsu kita itu bisa menjadi Tuhan gitu ya. Harta kita itu bisa menjadi Tuhan gitu. Itu adalah tentang iman. Selebihnya jemaah sekalian, ya, iman itu adalah yang menjadi pemandu hidup kita gitu. Jadi sehebat apapun kalau orang itu tidak beriman atau tidak beragama barangkali begitu ya, atau mungkin orang ateis itu. Jadi orang itu kalau tidak beragama itu kalau menurut saya kayak orang kayak layang-layang putus gitu ya, yang tidak jelas arah hidupnya begitu. Ya, jadi layang-layang putus itu kan tidak berpijak di tanah dan juga tidak tidak jelas tujuannya gitu. Saya kira seperti itu, manusia itu dengan akal pikirannya dan hatinya, kalau dia tidak punya landasan hidup itu ya bingung sendiri begitu. Makanya dalam Islam semua hal itu supaya dilandasi dengan iman dan semuanya dilaksanakan dalam rangka ibadah kepada Allah, supaya jelas kita itu melakukan sesuatu untuk apa dan kemana gitu ya. Jadi kalau orang tidak punya Tuhan gitu ya, kalau ada masalah dia ya akan yang diandalkan ya pikirannya, rasionalnya gitu. Dan semakin dia pikirkan kadang-kadang malah tidak ketemu gitu. Padahal kalau dalam Islam itu sederhana saja. Ketika orang punya masalah ya sudah, kita kembalikan saja kepada Allah gitu ya. Ya kita minta petunjuk kepada Allah gitu. Yang paling gampang Bapak dan Ibu sekalian itu contoh dalam kehidupan keluarga barangkali gitu ya, yang mungkin kita sehari-hari menjalani gitu, terutama yang sudah menikah gitu. Jadi kalau kita ini punya masalah dalam keluarga gitu ya, entah antara suami atau istri, atau juga dengan anak-anak atau dengan tetangga barangkali gitu. Itu kalau kita masalah itu enggak kita kembalikan kepada Allah, kita tidak mau istighfar dengan apa yang kita jalani, itu bisa panjang gitu, kan begitu. Jadi antara suami istri kalau ada salah paham, kemudian masing-masing kemudian mengandalkan nafsunya, merasa paling benar, egois dan sebagainya, itu pasti akan panjang gitu. Padahal kalau mau simpel gitu kan, ya sudah saling mengalah dan istighfar saja, dan saling minta maaf itu akan selesai, gitu ya. Itu kalau dalam masalah rumah tangga gitu. Jadi kenapa kok orang itu sampai ke pengadilan agama, cerai dan sebagainya, itu karena memang jalan buntu kan gitu kan. Tidak ada penyelesaian karena masing-masing ya egois, memperturutkan nafsunya, bukan dikembalikan urusan itu kepada Allah. Dan kadang-kadang kita memang juga seperti itu. Ini kaitannya dengan keyakinan gitu ya. Jadi kenapa sih dalam Islam itu orang menikah kok harus dilandasi dengan agama begitu ya? Sehingga bahasa sekolahannya itu ekspektasinya itu bukan karena Allah gitu. Ekspektasi itu apa ya? Harapannya itu bukan karena Allah, tapi harapannya itu ketika dia memilih jodohnya itu seolah-olah dia akan bahagia begitu. Bahwa dia akan merasa baik kalau menikah dengan laki-laki A atau dengan perempuan A gitu ya. Itu harapannya kepada manusia gitu, bukan karena Allah itu. Sehingga pilihannya mungkin juga dia menentukan pilihan jodoh itu ya karena melihat manusianya saja, bukan karena Allah. Maka kemudian ketika dalam perjalanan hidupnya gitu, perjalanan keluarga itu ketika ada masalah ya kemudian baliknya kepada orang itu sendiri, kepada suami atau istri yang dipilih, ternyata kok tidak sesuai dengan harapan, akhirnya kecewa, patah hati dan bahkan kemudian ya sampai pengadilan gitu. Itu jamaah sekalian, kenapa sih dalam hidup kita ini yang namanya iman itu, keyakinan kita kepada Allah itu sangat penting karena memang itu yang menjadi landasan hidup kita dalam mensikapi segala sesuatu itu. Dan dengan iman dan Islam itu adalah prinsip hidup gitu ya. Sehingga setiap Jumat harus diingatkan oleh para khotib itu. Karena kalau tidak jamaah sekalian, ya saya kira kita ini bahasa Surabayanya itu bisa kesambet gitu.
atau bisa ketempelan gitu. Ketempelan kalau iman kita dan takwa kita itu tidak kuat ya. Seperti kita puasa ini kan sebenarnya diajari supaya hidup kita itu takwa, hati-hati di dalam jalan hidup ini. Hati-hati sekalipun kita itu kaya raya bisa beli apa saja gitu. Karena kita beriman kepada Allah, kita taat kepada Allah ya kita tidak akan makan. Sekalipun makanan itu paling enak di dunia barangkali. Termasuk bagi yang sudah suami istri tidak boleh kumpul suami istri siang hari karena taat kepada Allah sekalipun suaminya ganteng atau istrinya juga cantik jelita karena kita taat pada Allah. Jadi kalau iman kita itu lemah memang itu bisa kemana-mana gitu ya. Kita akhirnya bisa ketempelan tadi itu. Sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang munafik itu bisa begitu. Karena pengaruh kehidupan yang ada di sekitar kita gitu. Yang susah itu kalau ketempelan sifatnya orang-orang munafik kan. Ya orang munafik itu kalau ngomong nggak pernah idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu sepertinya sederhana tapi dalam gitu. Jadi idza hadasa kadzaba. Jadi orang munafik itu kalau ngomong suka bohong. Dan idza wa'ada akhlafa, jika berjanji suka mengingkari, wa idza tumina khana. Kalau dipercaya itu tidak pernah amanah gitu ya. Itu kalau yang melakukan yang punya sifat orang munafik itu orang kecil mungkin ya tidak seberapa besar bahayanya, tapi tetap saja nggak boleh ya siapapun melakukan kemunafikan gitu. Yang berat itu kalau yang munafik itu tokoh-tokoh besar punya pengaruh, punya jabatan di situ susahnya masa ampun gitu ya. Masya Allah gitu. Ya makanya ya mudah-mudahan bangsa ini masih diberikan berkah oleh Allah, dirahmati oleh Allah supaya ke depan bangsa ini dan khususnya umat Islam. Jadi Indonesia ini kan mayoritas muslim. Jadi bicara Indonesia sebenarnya juga bicara umat Islam gitu. Masih diberikan keselamatan dan kebaikan sampai dengan anak cucu kita gitu. Dan dengan semangat puasa bulan tahun ini mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar kuat imannya dan baik takwanya. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.